Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang berhak dipuji, karena Dia penguasa alam jagat raya, penggenggam dari segala kejadian. Dan Dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang sering kita lakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-11 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fil ardil humuli fama nabata mimma lam yudfal la yatimun nata bi ujuh. Yang artinya, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan, dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah SAW bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong besar diri, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Ayub As-Sakati radhiyallahu anhu berkata, wallahi ma sadaqallaha abadun illa sarrahu ala yash'ura bika ma bimakani. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira, ia tidak mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah. Nah, jadi tanamkanlah dirimu dalam tanah kerendahan. Apa artinya ini? Tahu asal usul kita.
Jadi kita hidup di dunia ini disuruh mencari dari mana asal usul kita. Jangan sampai nanti kita diciptakan oleh Allah tidak tahu asal usul. Karena tugas kita terlahir ke dunia ini cuma satu tujuan, mengenal Allah. Maka oleh sebab itu mengetahui asal usul ini wajib, sehingga kita akan merasakan kerendahan diri kita kepada Allah. Kenapa orang sering meninggikan hati, meninggikan diri? Karena dia tidak tahu asal usul diri. Mengetahui asal usul diri itu merupakan salah satu cara kita agar tidak timbul pada diri ini lebih tinggi, agar tidak timbul pada diri ini sombong hati, besar hati. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 5 Allah berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrid qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakkirhum bi ayyamillah." Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu Allah mengatakan, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah kepada mereka pada hari-hari bersama Allah. Nah, pada hakikatnya kita ini sebelum diciptakan oleh Allah, diri ruh ini sudah mengenal Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172, "Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Lalu semua menjawab, engkau adalah Tuhan kami dan kami telah bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, kesaksian kita di hadapan Allah ini telah disaksikan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Begitu kita lahir ke dunia ini dalam keadaan kosong, dalam keadaan suci, bersih, dan kita menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kau miliki pada saat ini itu semua adalah titipan dari Allah. Semua itu adalah ujian bagi diri kita, supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang sedang kau miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ketika dunia ini telah diberi oleh Allah, kita lupa dengan asal usul kita. Lupa diri, sombong, angkuh, takabur. Padahal semua adalah titipan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Nah, sifat lupa diri inilah yang menandakan tebalnya hijab kita untuk mengenal Allah. Dunia inilah yang sesungguhnya ujian yang terberat ketika manusia itu sudah diberi dengan titipan aksesoris dunia yang Allah berikan kepadanya, membuat dia lupa. Maka Nabi mengatakan, man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang merendahkan diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong besar diri Allah akan menghinanya. Jadi penghinaan Allah terhadap diri manusia itu bergantung seberapa jauh engkau mengangkat dirimu di hadapan Allah. Kenapa Allah menghinakannya? Karena sifat takabur itu hanya milik Allah. Tidak boleh di antara hamba-hambanya yang mengaku atau menyaingi dirinya, karena sifat perbuatan sombong itu adalah kesyirikan yang tanpa kita sadari
kita benar-benar telah tertipu dengan tipu daya setan. Maka setan itu tidak selalu menggoda kita untuk berbuat maksiat, tapi setan itu juga sering menyuruh kita untuk berbuat kebaikan agar kita merasa diri lebih baik dari orang. Ini tipu daya. Jadi kata nafsu itu berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah, tapi di ujungnya supaya kau diakui. Jadi kata ulama, berhati-hatilah dengan nafsumu yang menyuruh kamu untuk berbuat kebaikan. Nah, kucing ini. Maka berhati-hatilah, karena nafsu ini sering cenderung menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Belajarlah agama, belajarlah agama, belajarlah agama. Nanti kalau sudah jadi orang hebat, maka kau akan terkenal. Tertipu lagi dah. Maka kata Ibrahim bin Adam, ma sadaqallaha man ahabba syuhra. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Jadi belum tentu bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya itu akan membawa kebaikan. Bisa jadi itu akan menjatuhkan kita apabila hatimu buta. Jadi kalau ingin belajar ilmu agama, dipasantrenkan, kemudian dia pintar agama, baca Quran bagus, hafalan banyak, hafal hadis banyak, ditanamkan oleh orang tuanya, jadilah kau ulama supaya mudah nyari duit. Salah itu. Orang tua saya tidak pernah nyuruh saya belajar agama supaya bisa cari duit, tidak. Tujuannya apa? Supaya kau jadi anak soleh. Jadi hati-hati, perbuatan baik kalau tidak diiringi dengan niat yang benar, maka semua amal-amalnya habis jadi debu. Jadi ada orang yang berbuat baik itu satu karena ingin dianggap baik, itu tipu daya. Yang kedua, ada orang yang berbuat baik karena ingin dibalas. Yang ketiga, ada orang yang berbuat baik ingin diucapin terima kasih. Ada orang yang berbuat baik hanya ingin diakui. Kelima, ada orang yang berbuat baik karena ada maunya. Baik, 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 ujungnya bukan karena Allah, habis. Maka memang sangat penting dan diwajibkan kita sebelum kita beramal harus meluruskan niat. Kajian kita yang kemarin, al-a'malu sawaratun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, beliau berkalam, amal perbuatan itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Punya jasad tidak punya ruh, ngantuk. Jadi amal-amal yang kita lakukan ini kalau terlepas dari ikhlas, tidak ada ikhlas di dalamnya, seperti mayat hidup. Maka sekecil apapun amal yang kau lakukan, yang paling utama itu adalah meluruskan niat. Jangan sampai nanti amalmu yang sudah banyak, energimu telah hilang, kelelahanmu telah engkau dapat, tapi di mata Allah hancur. Karena apa? Salah niat. Maka hati-hati nanti di yaumil akhir, yang pertama kali yang akan dibangkitkan itu adalah orang yang kaya. Dipanggil oleh Allah, wahai orang yang dermawan, ketika engkau hidup aku karuniakan engkau harta yang banyak. Apa yang kau lakukan dengan hartamu? Dia mengatakan, ya Rob, dengan hartaku aku infakkan sebagian hartaku untuk membantu umat.
karena Allah. Kata Allah, kazabtah, kau bohong. Kau banyak sedekah cuman ingin minta diakui bahwa kau orang baik. Kata Allah, wahai Jabaniyah, angkat Darmawan Gadungan ini, masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, Allah membangkitkan orang yang mati syahid. Wahai Mujahid, apa yang kau lakukan ketika engkau hidup di dunia? Ya Rob, aku korbankan semua hidup nyawaku hanya untukmu, dan aku mati di dalam peperangan hanya untuk membela agamamu lillahi ta'ala. Kata Allah, kazabtah, kau bohong. Tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang perjuangannya, lahir batin dia korbankan hanya untuk agamanya. Satu yang kurang, salah niat. Nah, yang ketiga yang dibangkitkan oleh Allah yang pertama kali, ulama yang banyak hafal Qur'annya, yang banyak hafal hadisnya, yang ngajarkan ilmu agama. Hati-hati, ditanya oleh Allah, kau kemanakan ilmumu ketika engkau hidup di dunia? Aku mengajarkan ilmu agama itu demi Allah. Kazabta, bohong. Kau dulu waktu mengajarkan ilmu agama masang tarif, tujuannya adalah duit. Hati-hati yang penceramah, jangan sampai engkau mematok harga haram. Kazabta, engkau bohong. Kata Allah, wahai malaikat Jabaniyah, angkat ini orang yang mati syahid Gadungan ini ke dalam neraka jahanam, dan angkat pula ini ulama Gadungan ini masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka berbuat kebaikan itu tidak ada ketulusan dalam diri itu, masih ada sesuatu yang dia cari selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sudah jelas dalam surah Al-Kafir 110 ini, barang siapa yang ingin liqa, yang ingin berjumpa, yang ingin mengenal Allah, beramal solehlah kalian dan janganlah menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadi amalan-amalan soleh kita, wirid, sholat, sedekah, berbuat baik, itu amalan-amalan soleh yang sifatnya zuhir. Kalau ibadahnya itu masih menyekutukan Allah, yang dia cari selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dalam ibadah. Berarti ibadah kita itu dituntut murni, semurni-murninya karena Allah semata. Dipuji, dihina, bagi dia sama. Dipuji karena kebaikannya tidak membuat dirinya lupa diri, tidak membuat dirinya jadi sombong, melambung, tidak membuat dirinya jadi besar hati, besar diri. Karena dia tahu sesungguhnya pujian-pujian orang ke dia itu banyak yang tidak cocok dengan kenyataan. Dan ketika dihina, ketika diremehkan, dia juga tidak merasa terhina, karena kehinaan dia yang sebenarnya itu lebih buruk daripada hinaan orang ke dia. Jadi kalau ada orang yang menghina kita itu tetap ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Baru satu aib yang dibuka oleh Allah, ribuan aib ditutup oleh Allah. Jadi jangan merasa kebakaran jenggot. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang benci sama kita, ada orang yang mencibir kita, ada orang yang menghina kita, sunatullah. Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasih Allah, akhlaknya baik, dijamin dosa diampuni, bahkan dijamin masuk surga. Masih ada yang benci sama Rasul.
Jadi kalau kita hidup di dunia ini banyak orang yang tidak suka walaupun kita sudah berbuat baik, sunnatullah. Jadi jangan baper, jangan terbawa perasaan, karena tujuan kita bukan itu, tujuan kita bukan makhluk, tujuan kita Allah ridho, titik. Kenapa engkau baik sama orang yang jahat kepadamu? Karena aku mengharapkan ridho Allah. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Bukan kita membalas keburukan itu dengan kebaikan agar orang menganggap kita baik, tidak. Tapi karena itu perintah Allah, karena itu perintah Allah, yang ku cari itu ridho. Waman rodiya falahu ridho, siapa yang ridho dengan ketentuannya, Allah akan ridho kepadanya. Dan orang yang seperti itu kalau hidupnya cuma cari ridho, apapun keburukan yang telah menimpa pada dirinya, bagi orang muridun itu adalah hari rayanya. Itu kalau dia dapat musibah itu bahagia. Kenapa bahagianya? Allah tahu siapa dirinya, Allah suka lihat dia karena kesabarannya, karena ketulusannya. Nah itu dia rasakan karunia kasih sayang Allah itu pada diri. Maka dia tidak peduli lagi dengan pujian, tidak merasa melambung, dihina tidak merasa terhina, karena tujuan hidupnya bukan makhluk, tujuan hidupnya hanya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih, tidak takut dengan masa depannya dan tidak bersedih dari apa yang Allah ambil dari dirinya. Kenapa? Ridhonya sedang berjalan, ridhonya Allah sedang meliputi hatinya. Nah orang seperti ini nanti kalau dia kembali kepada Allah selamat, memiliki hati yang salim, selamat. Nah maka rendahkan diri kita, cari tahu siapa diri kita ini. Itu yang pertama, tahu asal usul. Yang kedua, tahu tujuan kita ini. Kenapa kalau beramal itu yang dia cari selain Allah? Karena tidak tahu tujuan. Tujuannya masih dunia. Karena dunia ini sangat membahayakan. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah sumber dari maksiat. Tuh kalau hati sudah ada yang dia cari selain Allah, cenderung dia ingin berbuat maksiat. Amir bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, mal faqra asya alaikum walakinna atubsatud dunya. Yang aku khawatirkan itu, kata Rasulullah, bukan kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan atas dirimu, apabila dunia itu telah terbentang atas dirimu, kama qablakum, seperti orang-orang sebelum kamu, fatana fasuha kama tanafasuha watukhlikum kama ahlakathum, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, maka dunia itu akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang terdahulu dihancurkan karena dunianya. Nah maka berhati-hatilah kalau hidup kita semata-mata cuma dunia yang kau cari, walaupun itu dalam bentuk perbuatan baik, hati-hati, dunia itu akan menghancurkanmu. Jadi yang dikhawatirkan Nabi itu bukan kemiskinan, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita itu adalah kemasyhuran, keterkenalan. Itu yang menjadi kebanggaan itulah yang sedikit-sedikit yang akan menghancurkan amal-amal kita. Bukan tidak boleh kita kejar dunia, boleh dekat dengan dunia, tapi tidak boleh melekat. Bukan tidak boleh dekat sama istri, boleh, dengan anak boleh, dengan rumah, pangkat, jabatan boleh, tapi ingat tidak boleh melekat. Yang boleh melekat di hati itu hanya Allah. Hasbi Rabbi ja'alallah ma fi qalbi ghairullah. Cukup Allah di hati, tidak ada yang berhak menempati hati ini kecuali Allah.
Jadi hati zikir kolbu itu adalah Allah, 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 Allah. Setiap detak hati jantung itu Allah. Jadi kalau hati ini sudah sebutannya Allah, dia tidak akan berpikir buruk, dia tidak akan berniat buruk, apalagi berbuat buruk. Berpikir buruk, berniat buruk tidak boleh, apalagi berbuat buruk. Bismillah. Nah, maka hati ini cermin. Kalau di hatimu tergambar dunia, yang keluar dari perbuatan zuhirmu itu dunia. Tapi kalau di hatimu itu adalah cerminnya hanya Allah, yang keluar dari perbuatanmu itu adalah kebaikan, kebenaran. Inna fil jazadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada gumpalan daging. Apabila baik daging itu, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk daging itu, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah hati. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikaruniakan oleh Allah hati yang ikhlas dan tulus. Tiadalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu semata-mata agar Allah ridho kepada kita dan memudahkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, macet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak Ustaz. Jadi dalam kitab Al-Hikam pasal 11 tadi kan, jadi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi, yang apabila tidak ada tidak dicari, kalau tidak hadir tidak dipanggil. Nah, pertanyaan saya kalau kita balik, apakah Allah juga mencintai orang-orang yang terkenal, orang-orang bertakwa yang terkenal? Di mana-mana dia dielu-elukan, di mana-mana dia dipuja-puji dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di akhir zaman sekarang ini banyak orang yang menjadikan pendakwah itu atau penceramah itu sebagai profesi. Jadi artinya jadi sumber mata pencaharian. Semakin profesional dia, semakin tinggi bayarannya. Semakin profesional dia tidak mau lagi ceramah di tempat-tempat pelosok-pelosok atau tempat-tempat terpencil. Dia hanya mau di tempat-tempat yang gemerlap saja. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat ya penceramah pendakwah itu sebagai profesi yang profesional tadi itu kan artinya ada tarif, ada bayaran yang kalau dibayar murah dia tersinggung, kalau dibayar tidak dibayar maka dia tidak mau datang. Seperti apa kita menanggapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali-wali Allah itu terbagi 4. Ada yang pertama wali masyhur, wali yang dijadikan oleh Allah terkenal. Kenapa wali-wali Allah itu harus terkenal? Supaya diyakini dan diikuti oleh orang. Kalau tak terkenal, tidak ada yang percaya. Jadi kalau ada ulama-ulama itu terkenal, itu memang program Allah itu dibuat ulama itu terkenal supaya diikuti. Ya otomatis kalau terkenal ya namanya manusia kan, pasti ada take and give. Dan ulama wali-wali Allah itu tidak meminta, minta haram, nolak haram. Itu rezeki dari Allah. Ada usaha. Nah Allah cuma ngasih rezeki dari situ.
itu rezeki. Tapi tidak minta dia. Ulama-ulama terdahulu itu dia ditakdirkan oleh Allah bukan jadi pekerja, ditakdirkan oleh Allah menuntut ilmu untuk mengajarkan ilmu itu. Jadi kita ini punya kaplingan masing-masing. Ada orang yang jadi ulama masuk surga, ada orang yang jadi pedagang masuk surga, ada orang yang jadi pejabat masuk surga. Nggak bisa pejabat mau ngambil kaplingan ulama, nggak bisa. Petani ingin menjadi ulama ngambil kapling ulama, tidak bisa. Kita bekerjalah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di dalam pekerjaanmu itu ada ladang amal, di situ bisa mengantarkan kamu masuk surga. Nah, kalau kita pedagang dipaksain jadi pancaramah, nanti ceramahnya ceramah berdagang. Karena dia usaha susu, nanti yang diceritakan habis ceramah promosi susu. Banyak yang saya lihat seperti itu. Karena dia punya perusahaan air galon, habis ceramah dia promosi air galon. Akhirnya lamalah promosi air galonnya daripada ceramahnya. Nah, ini tidak benar ini. Banyak saya ditawarin oleh orang, Pak, kita bisnis ini nanti waktu Bapak ceramah nanti bisalah Bapak promosi. Enggak lah, saya enggak mau. Pak, kita kerjasama ya dalam urusan haji tour ya, umroh haji, nanti habis ceramah Bapak promosikan. Enggak, saya enggak mau. Saya takut nanti nawaitu saya berubah bukan karena Allah, nanti karena supaya jemaah ikut tur haji saya. Saya enggak mau. Biarlah saya hidup saya lebih senang begini. Tidak apa-apa orang tidak kenal saya, tidak apa-apa orang tak hormat sama saya, tidak apa-apa orang itu menghina saya, tidak apa-apa. Yang penting jangan Allah menghina saya. Nah, orang-orang yang ketika dia sudah terkenal karena dakwanya, itu Allah yang menuntun dia jadi pendakwa sejati. Karena ada hikmahnya, dia dalam urusan duniawinya tidak pernah berhasil. Berdagang tertipu, begawi kena pecat terbuang, kerjasama dengan orang banyaklah ditipunya, duitnya banyak diutangi, ngutangi orang, ujung-ujung habis. Kenapa tidak cocok dia dalam dunia ini? Ditariklah oleh Allah pada makom tajrid namanya yang kita bahas kemarin. Nah, di dalam makom tajrid ini Allah jamin rezekinya. Sebenarnya pendakwa itu bukan profesi, itu adalah panggilan hati. Karena dia punya kelebihan, dia bisa memberikan orang jadi paham agama, akhirnya diundang dia. Itu rezeki dari Allah, tapi niatnya tidak ada itu sebagai profesi. Maka kalau ditanya apa pekerjaanmu, mubaligh, itu bukan pekerjaan itu. Apa pekerjaanmu? Guru, dosen. Nah, itu baru benar. Kalau penceramah bukan profesi, itu panggilan hati. Nah, yang kedua ada wali mastur. Wali mastur ini wali yang tersembunyi, tersembunyi di tempat yang terang. Jadi dia ini bergaul sama orang, tapi orang tak tahu dia itu wali. Yang mengetahui kedudukan dia wali itu hanya seorang wali itu sendiri. Jadi dia memandang dengan mata basirohnya, mata batinnya, dia memandang ini ada seorang wali Allah. Dan di antara mereka saling menyembunyikan kewaliannya. Dia tidak akan membuka kewalian salah satu saudara-saudaranya karena takut nanti kalau dibukakan kewalian itu, makhluk itu akan mentuhankan dirinya. Maka dia bersembunyi. Dia tidak mau dia diperlihatkan. Nah, yang ketiga ada lagi wali majzub. Wali majzub ini wali yang akal sehatnya sudah diambil oleh Allah. Dia memandang itu semuanya adalah Allah dan milik Allah. Ketika tetangganya ada pohon mangga, ada buahnya, diambil oleh dia. Bapak mencuri mangga saya, apa dia jawab? Ini semua milik Allah. Begitu mangga itu sudah dipetik, dia makan, lebat buahnya, berkah. Masuk Indomaret, kepengen makan es krim, diambil es krim itu. Pak, Bapak bayar, ini es krim milik Allah. Begitu dia mengatakan ini milik Allah, es krim itu sudah dia makan. Setelah dia makan, ramai Indomaret itu, berkah.
Jadi wali-wali majzub itu antara kertas dengan duit sama. Kalau kita kan masih beda, kertas kosong sama duit, mana yang lebih kau suka, duit atau kertas? Duit, karena duit itu ada nilainya, padahal sama-sama kertas. Itu kalau punya uang disobek-sobek biasa buang, karena dia tidak memandang lagi dalam urusan duniawi. Nah, yang keempat, wali malamatiyah. Ini wali yang tersembunyi, yang dia selalu orang lain tidak tahu, dia menunjukkan keburukan-keburukannya, padahal dia wali. Nah, jadi janganlah kau memandang ada orang yang berperilaku menurut kamu itu kurang bagus, belum tentu dia itu jahat. Siapa tahu pura-pura jahat saja supaya orang tidak tahu bahwa sesungguhnya dia adalah wali. Nanti dia ketemu sama wali-wali yang lain, di antara mereka itu tahu bahwa dia sama-sama wali. Dalam bahasa kita lur, seperguruan jangan saling ganggu, kita jaga diri masing-masing. Tapi kalau orang tuh tahu bahwa dia seorang wali, malamatiyah itu biasanya umurnya tak panjang. Dalam riwayat Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat, karena pada saat itu terjadi paceklik kemarau panjang. Lalu Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya untuk menemui wali Allah yang disebut malamatiyah tadi. Begitu dia pergi ke negeri yang ditunjuk oleh Rasulullah, dia masuk ke dalam masjid. Begitu dia masuk dalam masjid, ada seorang laki-laki yang masih sendirian di masjid itu sedang berdoa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Telah lama engkau uji kami dengan kemarau yang panjang, karena engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Turun hujan deras. Dilihat oleh sahabat Rasulullah, ini siapa orang ini? Akhirnya dituntutilah oleh sahabat Rasulullah, sampailah dia ke gudang di tempat orang bekerja. Besok pagi dia datang, dia temui bosnya, saya mencari laki-laki yang semalam dia berdoa di masjid makbul turunnya hujan. Jadi dibariskan semua pegawai itu, ini bukan, yang ini bukan. Dia lihat ada laki-laki itu, orang baris dia tak baris, tidur-tiduran dia di sana. Kata sahabat Rasulullah, itu nah orang yang ada di masjid kemarin. Oh, kalau ini budak ini penyungkan, makan banyak begawi nanda, gawinya bawa anak tidur. Saya beli, kata sahabat, tidak usah dibeli, ambil saja. Padahal wali itu. Begitu sahabat Rasulullah itu memandang dia, kau telah mengetahui aku seorang wali, gitu ya. Tidak lama dari situ meninggal ya. Nah, jadi kita, apa maksud Allah itu menurunkan 4 jenis wali Allah ini, dari posisi mereka masing-masing itu punya manfaat. Artinya apa? Ketika engkau melihat seseorang yang kau anggap itu belum baik, jangan dulu kau anggap dia buruk. Siapa tahu itu wali malamatiyah yang tersembunyi kebaikannya, dia tunjukkan keburukannya agar orang tidak mengakui bahwa dirinya baik. Dia cuma menginginkan Allah yang tahu. Wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, jadi begitulah ceritanya Pak Haji, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Paham sih? Alhamdulillah. Pak Haji, alhamdulillah. Dah bacanya lah banyak nyengok jam, berarti nak balik berarti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat, kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu,
Tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Kau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wa hwandal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rob, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rob. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridha kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Rob, belum bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Ampuni kami ya Rob, belum menjadi anak kebanggaan ibu bapak. Ampuni kami ya Rob, yang sering meremukkan perasaan ibu bapak, yang sering mempermalukan ibu bapak, yang mencoreng aib di wajah ibu bapak. Ya Allah ya Tuhan kami, golongkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, selamatkan hamba-Hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakan-Mu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersama-Mu. Bimbing kami ya Rob, tuntun kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang Engkau murkai. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita, beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah, lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah, dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Dan lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balina Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.